Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka silaturahim thalabul ilm. Dan semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita dan juga kesalahan kedua orang tua kita. Semoga dengan berkah kita melangkah orang tua kita yang telah wafat, ya Allah ampuni dosa kesalahannya ya Allah. Jadikan kubur orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan orang tua kami yang masih ada ya Allah sehatkan jasmani rohaninya, panjangkan umurnya dalam taat ibadah padamu, dan semoga kita yang hadir menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan semoga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah malam hari ini kita masuk tanggal berapa nih Sofar nih? Sabtu 25 Sofar 1443 Hijriah. Alhamdulillah udah di penghujung tuh Sofar. Alhamdulillah. Semoga terus Allah berikan kemudahan kita di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kalau melihat wajah ini yang hadir hampir 1000% capek semua ya. Dari wajahnya kelihatan, ya Allah, kesian semuanya. Umatnya Rasulullah capek-capek banget wajahnya. Emang lupa disetrika apa gimana ini? Pernah saya kasih tahu itu sholawat apabila dibaca tiap pagi 10 kali, maka dengan izin Allah malaikat sibuk selama 1000 pagi hari. Jadi kalau kita baca ini sholawat, maka itu pahalanya malaikat mencatat selama 1000 hari buat orang yang baca sholawat tersebut. Dan orang yang baca sholawat tersebut seenggak-enggaknya sedikit-dikitnya dapat cercahan nur cahaya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajah kita kalau pas-pasan, tapi kalau dapat sinaran cahaya walaupun sedikit kan kelihatan. Coba kita kalau lagi ngumpet terus ada cahaya, kelihatan wajah kita enggak? Kelihatan. Nah makanya itu cahaya itu akan menerangi. Makanya baca supaya kita enggak dirundung dengan kegelapan, supaya hidup kita tersinari. Apa bacanya? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Baca itu. Kalau kita baca 10 kali, maka dicatat pahalanya 1000 pagi hari. Itu kalau 1000 pagi itu berapa lamanya? 1 tahun 360. Berarti 3 tahun pahalanya orang yang baca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Kalau baca 10 kali di waktu pagi, maka Allah kasih pahala itu 1000 pagi. Malaikat nulis catatan pahalanya. Itu kalau 10 kali. Nah kalau kita baca ada yang sanggup sampai 20, ada yang sanggup sampai 100, ada yang sanggup sampai 1000.
itu bagaimana pahalanya? Sehingga insya Allah kalau kita dawam aja 10, insya Allah membuat wajah kita cerah. Enggak buluk. Lah kalau kita buluk, ya kondisi kehidupan kita juga kalau nggak tersinari jadi ruwet. Nah, kondisi yang kita hadapi sekarang, segala sesuatu yang tidak enak, segala sesuatu apapun yang sekarang kita hadapi, itu nggak lain daripada hubbud dunya. Karena hubbud dunya ra'su min kulli khati'ah. Cinta pada dunia itu pangkal daripada sumber kerusakan. Ya. Sumber daripada kesalahan. Maka kalau udah cinta sama dunia, sehingga langkahnya pun enggak beraturan. Apapun diterjang, keinginan banyak, enggak tercapai, stres. Akhirnya wajahnya kusut. Wajah yang cakep aja kalau kusut jadi apalagi wajah. Nah, makanya itu yang bikin rusak kita sendiri. Jadi silahkan cari dunia, tapi jangan masuk ke dalam hati. Ciri orang di antara ciri kalau cinta sama dunia, kalau kelempengan ngeluarin duit berat. Itu aja cirinya. Apa yang udah keluarin nggak punya ya. Pokok kelempangan ngeluarin dana itu bawahnya berat aja udah. Karena cinta sama dunia. Kecuali memang orang nggak punya. Makanya kalau kita melihat, mohon maaf nih, kalau kita melihat orang miskin, mohon maaf, kalau secara kasat mata kita lihat itu orang hidupnya menderita, ya kalau pakai kasat mata. Tapi belum tentu ternyata orang yang miskin dia hidupnya bahagia. Kenapa bisa dia bahagia? Karena nggak ada di pikirannya pengen jadi orang kaya. Jadi di pikirannya nggak ada kepengenan jadi orang. Karena kalau banyak pengennya siap banyak susahnya. Kalau banyak pengennya siap banyak menderitanya. Maka sebaliknya ada orang yang maaf miskin, hidupnya menderita secara kasat mata, tapi secara batiniahnya pun juga menderita. Kenapa? Karena pengen di akal pikirannya dia pengen kaya. Maka hilangkan segala kepengenan, ya, supaya ringan. Nah, jadi itu. Kalau kita hidup sederhana, kepengenan kagak banyak, maka hidup kita bahagia. Tapi kalau kita hidup sederhana, nggak ada apa-apa, tapi pengennya banyak, maka siap-siap hidup kita sengsara. Ya, paham ya? Jadi semuanya nikmat Allah kasih. Yang kondisi sekarang seperti ini, ya udah alhamdulillah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi selawatnya ya? Supaya setiap hari dapat catatan pahala 1000 pagi, dan biar dapat cahaya secercah cahaya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya terang. Kalau terang enak dilihatnya, ya, cerah. Nggak kayak begini bocah tidur depan kita, brengsek banget. Jadi cerah. Kalau cerah itu enak. Itu kalau nggak cerah itu bawahnya kayak gitu, kayak mabok pisan itu bocah. Tidur, Pak. Ya. Nah itu makanya ya, jadi baca selawatnya supaya hidupnya tenang, tentram. Kalau ditanya pengen gak cinta sama Allah? Amin. Pengen gak cinta sama Allah? Pengen gak dicintai Allah?
Itu tujuan kita hidup, supaya kita cinta sama Allah dan Allah mencintai kita. Tapi nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa mendekat ke Allah kalau nggak lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka minta terus supaya kita tambah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada selawat lagi nih satu. Kalau kita baca, maka setiap hari akan nambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, mau cinta dunia, mau cinta Nabi? Nah, singkirin tuh yang selain itu. Kalau mau cinta Nabi, nih ikutin baca sholawatnya. Setelah itu nanti amalkan di rumah. 10 di pagi hari, 10 di waktu petang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu ma'al afiyah. Apal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu ma'al afiyah. Kalau kita baca itu pagi 10, sore 10, maka menggebu-gebu nanti bertambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang enggak ada yang kita pikirkan, yang ada akhirnya kita selalu bagaimana nambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya biasa mikirin orang, insya Allah nanti enggak. Jadi pikirannya tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu ma'al afiyah. Kenapa di situ dia akhirnya ada ma'al afiyah? Karena ini perlu doa kalau di akhir ada ma'al afiyah. Itu ma'al afiyah maknanya secara normal atau secara wajar. Karena ada dulu kisah di zaman Nabi Musa, ada seorang umatnya Nabi Musa datang ke Nabi Allah Musa, datang terus minta kepada Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah Musa, tolong doakan saya supaya saya dapat setetes kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong doakan saya supaya Allah mencintai saya walaupun hanya setetes. Ibaratnya setetes air. Tolong doakan wahai Nabi Allah Musa. Karena kalau orang udah dicintai Allah, itu orang menjadi apa? Kekasih Allah. Orang kalau dicinta, luar biasa. Akhirnya didoakan oleh Nabi Allah Musa. Begitu didoakan, maka setelah didoakan Nabi Allah Musa pergi. Nah ini orang nggak ketemu lagi dengan Nabi Allah Musa lama. Nah dalam singkat waktu lama terus ketemu lagi. Begitu ketemu Nabi Allah Musa kaget lihatnya orang. Kok pakaiannya compang-camping, udah rambut uwak-uwakan panjang, udah badan makin kurus, komat kamit aja goyang-goyang kepalanya, gitu. Bajunya wat-watan udah acak-acakan. Jadi kayak orang gila. Padahal didoain supaya dapat kecintaan dari Allah walaupun setetes. Nah, Nabi Allah Musa kaget. Akhirnya ditegur sama Nabi Allah Musa. Wahai fulan sini, kok kamu jadi begini? Kamu komat kamit, galang-geleng, senyum-senyum sendirian. Ini kenapa bisa seperti ini? Kata nih orang, ya Nabi Allah Musa, semenjak engkau doakan, saya sudah tidak memikirkan lagi kanan, kiri, depan, belakang, bahkan diri saya sudah nggak pikirkan lagi. Saya sudah cinta kepada Allah, sehingga saya tidak peduli dengan kondisi yang ada.
Jadi udah nggak mikirin apa-apa lagi, udah berantakan dirinya kayak orang gila aja. Nah ini makna ma'al afiyah, ya, harus dipahamin. Akhirnya Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah minta, karena Nabi Allah Musa kalimullah. Akhirnya Allah berbicara kepada Nabi Allah Musa, "Hai Musa, waktu kau minta pada malam hari itu, ya, setetes kecintaanku untuk itu orang yang kau doakan. Ternyata pada malam yang kau minta ada 12.000 orang minta supaya mendapat setetes kecintaanku. Maka dari setetes itu ku bagi ke 12.000 orang, dan orang ini terakhir yang aku bagi." Itu dari setetes, ya, setetes cintanya Allah ke 12.000 orang. Nah itu dia kebagian yang terakhir. Nah jadi maknanya apa? Kalau kita nambah cinta kita ke Allah, nambah cinta kita kepada Nabi, ma'al afiyah, secara normal. Cinta kita harus kepada Nabi, kepada Allah, ya, kepada Allah, kepada Nabi, tapi tidak ngurangin juga, nggak melupakan cinta kepada anak dan istri. Itu ma'al afiyah. Begitu kita cinta naik kepada Allah dan Rasul, tidak juga lupa bahwa kewajiban kita nyari nafkah buat anak dan istri. Tetap berusaha. Jadi apapun kondisi yang ada tetap dijalani. Bukannya kalau cinta semua ditinggalkan, ya, akhirnya lupa kewajiban, bahkan dirinya pun sendiri dia nggak sadar. Nah makanya di situ ma'al afiyah, supaya cinta kita cinta yang normal, yang wajar, ya, yang tetap tahu kewajiban kita kepada diri kita, kepada anak, kepada istri, dan kepada hal-hal yang lainnya. Nah amalkan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina laka wal mahbubina lahu ma'al afiyah. Itu nanti kalau kita baca setiap hari 10, pagi 10, petang 10, itu tanda rindu kita akan terus rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang udah rindu, ya, udah jatuh cinta betul-betul, kan dulu pernah ngerasain ya. Kalau kata pujangga kan begini, dunia ini hidup cuma ada dua belah sisi. Satu sisi mampu, satu sisi tidak mampu. Kan begitu dulu kata pujangga. Maka milih yang mana? Milih jadi orang mampu atau orang yang tidak mampu? Milih yang mana? Milih mana Bang Aoi? Milih mampu. Waduh, Bang Aoi milihnya yang tidak mampu. Aku tidak mampu hidup tanpa dirimu, kata Bang Aoi. Jadi milihnya tidak mampu. Milihnya mampu apa tidak mampu? Tidak mampu. Kalau tidak mampu pas, aku tidak sanggup hidup tanpa, aku tidak mampu hidup tanpa dirimu. Tergila-gila lagi akhirnya. Orang kalau udah jatuh cinta, ya, dulu kalau kita suka sama orang, ngelihat gangnya aja rindu kita udah hilang. Kita lewat nih jalan nih, kita lewat gang orang yang kita sukai, itu kayak bawaannya la ilaha illallah, udah seneng banget. Itu baru ngeliat gangnya orang yang ada, baru gangnya doang dilihat, itu udah bahagia. Gang yang menuju ke rumahnya, tuh orang kalau udah cinta seperti itu. Nah begitu juga kita, kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita belum pernah jumpa sama Nabi kita. Kalau terus kita tanamkan cinta, insya Allah Allah kasih jodoh bisa melihat wajahnya beliau. Terus minta tambahin cinta supaya berjumpa pada Nabi kita. Minimal kita bisa jumpa di dalam mimpi. Karena itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Nah mulai sekarang keluarkan segala cinta-cinta yang lain. Hanya cinta pada Allah dan Nabi. Tapi orang kalau cinta pada Allah dan Nabi secara afiah, dia tidak akan melupakan kewajiban dia untuk mencintai istri dan anaknya. Dan juga dia tidak melupakan kewajiban dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya.
Paham ya? Jadi jangan sampai kebablasan. Jadi harus ada jalurnya. Nah, mudah-mudahan walaupun apa yang saya sampaikan tidak panjang, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita tambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang tadi kita niatkan di awal Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihati al-mu'azzamati was-sab'il masani wal Qur'anil 'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyarina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhair innaka walin kulli khair mutafaddilun bi kulli khair ma'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu ya kama ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.